majlis mulia, majlis di dalamnya disebut nama Allah wa Rasuluh. Bukan majlis al-fakir, bukan majlis seseorang, bukan majlis perorangan. Ini majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majlisnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang disampaikan, tidak ada makna, tidak ada isi, tidak ada substansi di dalamnya. Terkecuali isnain, kecuali dua, Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya. Jadi nikmatin semua apa yang anda dapatin hari ini, dari saja ilahiyah, berupa zikir, berupa bacaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doain sahabat kita, kawan kita yang sedang merayakan daripada milad mabruk, alfa mabruk, keberkahan, 1000 keberkahan, bahkan jutaan barokah, limpahan keberkahan atas saudara kita Muhammad Iqbal yang pada hari ini sudah sampai usia ke 17 tahun. Alhamdulillah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Isabal jadi Iqbal 17 tahun, lebih banyak mana? Lebih banyak nikmat yang Allah berikan, lalu Iqbal gunakan untuk ibadah atau untuk maksiat. 17 tahun apakah sudah memberikan senyum di wajah orang tua atau membuat tangisan yang menetes dari matanya, air mata yang membasahi pipi mereka. Hisab diri kita semua. Lihat wajah orang tua kita yang udah keriput, yang udah tumbuh uban di rambut kepalanya. Kita diajarin bicara dari kecil, tapi udah gede kita debat sama bapak kita. Siapa yang ngajarin kita bicara? Mereka berdua. Hisab diri kita. Dunia kita kasih kepada orang tua kita, gak akan mampu membalas satu kedenan ketika kita dilahirkan di permukaan bumi ini. Jangankan jasa-jasa mereka. Lalu apa yang harus kita berikan kepada mereka? Hadirin majelis ilmu, niatin semua pahala yang antum dapetin ini majelis buat mereka. Ghanimatul majalis zikri al-jannah. Balasan orang yang hadir di majlis zikir adalah surga. Surga kita kasih buat mak bapak kita. Hadirin, minta izin kalau mau berangkat ngaji. Pak, mak, izin mau ngaji di majlis Talim Al-Fatihah. Pulang jam 10, setengah 11 sudah selesai. Ngobrolnya 2 jam mungkin mak. Masya Allah. 1 pulang. Izin sama emak bapak kita. Jangan berangkat. Gak akan ada kebaikan yang menghasilkan keburukan. Gak ada kebaikan yang menghasilkan kejahatan. Innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan menunjukkan pelakunya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan menghasilkan kebaikan. Ketika kita enggak dapat izin untuk melakukan kebaikan dari emak bapak kita, jangan berangkat. Lah, gimana sih bapak? Orang mau ngaji pak, mau cari kebaikan. Jangan kita katakan seperti itu. Ya siap, musta'in, marhaba, siap. Jangan ngaji, jangan. Maka orang kita nilai, orang tua kita nilai, anak kita Iqbal kalian udah ngaji, berarti udah sukses itu pengajian, membentuk karakter kalian untuk bakti kepada kedua orang tua kalian. Ustaz Syahid bilang kan, cinta dusta yang ketika
kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, dilawan sama mak bapak. Ketika jangan disuruh ngaji, jangan, sini aja udah, jagain tuh adek lu, jangan berangkat. Iya. Mak bapak kita kan nilai, jika dia tuh kemarin-kemarin ketika jangan disuruh ngaji, dia nggak berangkat ngaji. Jangan sampai malah sebaliknya kita kelawan. Mana sih bapak, katanya suruh saya jadi orang baik, mau ngaji nih pak, duit ke. Jangan. Gak ada namanya kebaikan menghasilkan keburukan, kecuali keburukan yang dibungkus dengan kebaikan. Kecuali keburukan yang dibungkus dengan kebaikan. Ada emang, ada. Saat ini kita buat baik. Hati kita, siapa yang tahu? Antum semua. Allah melihat hati-hati kalian. Maka ketika kalian datang ke sini, hati kalian ya lillah wa rasuluh, karena kalian takut, karena kalian ini dan itu, maka itu adalah keburukan yang dibungkus dengan kebaikan dan gak akan menghasilkan kebaikan. Gak akan. Sesuatu keburukan dibungkus rapi-rapi dengan kebaikan, gak akan menghasilkan kebaikan. Isa bin Iqbal 17 tahun, kasih bahagia, datangin pengajian, niat ada di majelis ilmu, majelis taklim, seluruh pahala, seluruh kebaikan yang Allah berikan limpahkan kepada mereka yang orang tua. Gak bisa kami kasih kebahagiaan lewat dunia, kami akan memberikan kebahagiaan mereka lewat akhirat. Senengin hati mereka dengan perbuatan baik. Artinya kita temanya menyambut, apa tadi temanya? Menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Apa sih makna menyambut? Sahabat kita dari luar negeri, kemudian sampai di bandara, kemudian kita sambut. Ini bayangan kata menyambut. Sambutnya dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan goflah, kelalaian dan lain sebagainya. Maka ketika kita menyambut sesuatu yang kita cintai, maka sambutan kita adalah dengan kebahagiaan. Tema pada malam hari ini. Jadi apa yang keluar dari lisan Al-Fakir adalah setengah dari apa kebutuhan yang Al-Fakir mau, setengah kebutuhan yang Al-Fakir butuhin. Unzur maqala wala tanzur, lihat apa yang disampaikan. Allah boleh aja tetesin rahmatnya, disampaikan keluar mutiara-mutiara hikmah. Kita nggak tahu ternyata yang nyampe Ali, gua tahu kecilnya dia. Adek gue dia. Orang masih mau. Antum yang pilih Al-Fakir, jangan salah yang Al-Fakir. Al-Fakir udah angkat tangan waktu antum bina. Ada. Tak punya bapak. Tapi karena satu kewajiban balighu anni walau ayat, yang nggak hanya cuma sama diri saya, sama antum semua tuh. Itu hadis balighu anni walau ayat, sampein walau satu ayat, sampein walau satu ayat dari kalam-kalam baginda Nabi Muhammad, daripada nasihat-nasihat ulama, daripada nasihat-nasihat guru-guru yang antum dengar, sebarkan. Jadikan diri antum dapat memasuki surga lewat jalur yang baru. Kata Habib Muhammad Solo,
Jadikan diri kita tuh bisa menghantarkan surga lewat jalur medsos, media sosial. Share kebaikan demi kebaikan, nasihat demi nasihat. Boleh jadi dari sahabat kita 20 orang, 40 orang ada yang mengambil manfaat dari apa yang kita berikan di sosial media, maka itu lebih baik buat kita daripada dunia beserta isinya. Bang Jaki, siapa yang nggak datang hari ini? Hah? Ian, Arif. Iya, Arif. Berapa orang? Si Arif Ian itu maksudnya. Oh, Arif iya. Terus Wisnu Hadir. Staf kecil. bikin data. Jangan sampai nggak hadir-hadir. Ada di majlis. Majlis ini kita undang Nabi Muhammad. Nggak tanggung-tanggung. Kalian yang jauh-jauh hari udah dirinduin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita undang presiden mesti pakai ajudan, tapi undang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bacain maulid Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ketika Rasul lagi kumpul kayak begini, Rasul bilang begini sama sahabat, wahai sahabatku, kita bayangin saat ini sebagaimana sahabat sedang berkumpul dengan Rasul. Bayangin, seindah-indahnya khayalan adalah menghayal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kumpul dengan para sahabat seperti halnya malam ini kita berkumpul, Rasul berkata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian kelompok yang mulia, kelompok-kelompok orang-orang soleh? Maka mereka berkata para sahabat, ya Rasulullah, mereka para malaikat adalah kelompok-kelompok yang mulia. Mereka adalah kelompok-kelompok soleh. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, bagaimana mereka nggak mulia? Mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu para malaikat mulia. Lalu mereka, para sahabat berkata, kalau bukan para malaikat ya Rasul, para nabi dan Rasul, mereka adalah orang-orang yang mulia. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, bagaimana mereka para anbiya tidak mulia? Karena mereka mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang pasti mereka adalah para anbiya, adalah orang-orang yang mulia dan soleh. Kalau begitu, kami ya Rasul, para sahabat adalah orang-orang yang mulia, yang soleh. Maka kata Rasul, bagaimana kalian tidak menjadi mulia? Sebab kalian adalah para sahabat-sahabatku, kalian duduk berkumpul bersamaku, dan aku berada di tengah-tengah kalian. Lantas siapa ya Rasul? Mereka kelompok yang mulia, mereka kelompok-kelompok saleh. Maka saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepala. Beliau tundukkan kepala mulia beliau. Beliau tetesin air mata beliau. Basah janggut beliau dengan air mata beliau. Lalu beliau berkata, taulah wahai sahabatku, ketahuilah wahai para sahabatku, mereka yang kelompok mulia, mereka kelompok-kelompok saleh adalah mereka yang belum pernah melihatku, mereka belum pernah duduk bersamaku,
mereka belum pernah mendengar kalam-kalamku secara langsung, namun mereka beriman kepadaku. Siapa yang dibicarain sama Rasul kalau bukan kita yang hadir pada malam hari? Sallu ala Nabi. Apa di antara kita ada yang pernah melihat Rasul? Apa ada yang pernah duduk bareng Rasul? Apa ada yang udah pernah mendengar kalamnya Rasul secara langsung? Belum. Tapi kita dirinduin sama Rasul. Kita dikatakan kelompok-kelompok yang mulia, kelompok-kelompok yang saleh, yang mereka datang setelahku, setelah aku wafat. Mereka belum pernah berjumpa denganku, belum pernah duduk bersamaku, namun mereka beriman kepadaku. Sallu ala Habib. Allahumma shalli alaihi. Hadirin, alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah. Kita dikumpulin di rumah kediaman Iqbal Ibnu. Kenapa jadi nangis sih? Ibnu, anak laki-laki. Anak laki-laki. Kita dikumpulin dalam perkumpulan silaturahmi. Malam Sabtu kemarin kita berkumpul. Allah kumpulin lagi pada malam hari ini. Perkumpulan silaturahmi. Silaturahim, di mana di dalam silaturahmi tersebut terkandung apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita dambain di dalam silaturahim. Itu yang kita dambain, yang kita pengenin, yang kita harapin ada di dalamnya. Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, barang siapa yang pengen ayyubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang kepengen dipanjangin umurnya, harapan kita bukan? Pasti doanya, Allah panjangin umur saya ya Allah. Jangan mati besok. Utang belum lunas, kreditan masih 10 bulan, belum kawin. Tapi sering apa? Cicilan belum lunas, kontrakan mak kita belum bayar. Jangan ya Allah. Itu harapan kita itu. Ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atarih. Barang siapa yang pengen dipanjangin umurnya, dilapangin rezekinya, harapan kita bukan? Kita minta ya Rob, mudahkan rezeki kami, banyakin ya Rob, kepengenan kita bukan? Maka kata Rasul falyasir rahimah, sambung tali silaturahmi. Ini kita duduk nih, ketemu wajah, tatap muka satu antara yang lainnya, gugurin dosa-dosa kita wajah teman kita kasih senyum, ya. Maka runtuh dosa-dosa kita. Maka kalau kita pengen tuh apa yang kita dambain ada pada silaturahmi, maka jangan sampai putus. Kalau nggak ada kepentingan, jangan nggak ngaji, jangan nggak hadir. Banyak fadilah, keutamaan, keuntungan yang ada di dalamnya. Walaupun yang ngajarnya orang brengsek saja. Peruntungan yang kita sebut malam ini namanya zat yang mulia. Woi, maling ingat dosa. Kalau kita pengen panjangin usia kita, dilapangin rezeki kita, maka sambung tali silaturahmi. Jangan sampai nggak hadir. Tanyain teman kita yang nggak hadir, yang biasa hadir malam Sabtu, kemana si Fulan bin Fulan nggak datang?
Kenapa enggak hadir? Ajakin, susulin atau biar kita dapat keberkahan, kemuliaan di majlis yang mulia ini. Sebab ini majlis mulia bukan siapa yang ada di dalamnya yang sekarang ini, tapi karena ini majlis disebut namanya Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Karena yang kita dambain, yang kita pengenin ada nih di majlis ini. Kita pengen rezeki kita banyak, kita pengen umur kita panjang, fal yasir rahimah, sambung tali silaturahmi. Jangan sampai ada saudara sama saudara putus tali silaturahmi. Cuman gegara, gentengnya lewat dua, gentengnya lewat dikit, masuk tanah gue nih, seperti gitu. Atau yang punya tanah, iya gua atas, lu kan injek bawah, bawah tanah gue tuh, gitu. Orang Betawi. Akhirnya gara-gara lewat genteng sama kita pijet, dia marah, dia musuhan. Kalau orang Betawi udah marah, ya, kayak beko mogok, kadang kuat orang, hanya nungguin hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan putus silaturahmi, sambung. Teman kita tanyain yang nggak datang majlis, datang duduk, ya. Dengerin apa yang ada manfaat, ambil yang nggak ada, itu datang dari kebodohan al-fakir. Kita kan pengen tuh semua, pengen panjang umur. Umur kita panjang, duit kita banyak, enak nggak? Enak. Umur panjang, duit ada di tangan kita, mau apa aja kita beli, tinggal gesek, ya kan? Tinggal TF, ya, transfer. Ada pada silaturahmi. Usia kita panjang, duit kita banyak, enak. Duit ada, umur kita pendek. Enak nggak? Enak. Yang nikmatin anak kita, cucu kita, bini kita. Jadi kalau kita pengen kedua-duanya, apa yang kita harapin setiap kita doa, ya Allah mudahkan rezeki saya, ya Allah, minka rizquna, apabila ada di bumi, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, maka keluarkan, wa in kana fis samai fa anzilhu, apabila masih di langit turunin. Paksain banget mau gitu. Maksa enggak? Maksa, tapi Allah demen hambanya minta. Tapi kalau kita datang jaki, ya, tak duit dong jaki. Hampir tawarin orang datang pasti minta duit. Sekali dikasih nih, udah nggak usah lagi bayar lah. Dia butuh banget nih jaki, tolongin deh. Besok dia balik lagi, dia tahu jaki orang dermawan. Iya, dia dermawan. Di majlis Al-Fakir, beliau di atas tulisannya, ya saya nggak sebutin, ya, dan saya lihat dia hamba Allah, tulisan cari aja di situ ya. Ada banyak. Tapi saya pegang catatannya hamba Allah siapa, jangan sampai di situ hamba Allah saya nggak tahu orangnya. Saya cecer, ada yang udah 2 bulan nggak bayar, saya cecer, malu saya minta. Tapi gara-gara saya minta, inti selamat di akhirat. Bakal nyesel, ya Allah balik. Yang ngasih aja masih nyesel. Ketika dia wafat, dia lihat hasilnya, Allah ini sumbangan di Al-Fatah. Ya kalau gua tahu nanggoknya nggak goceng kalau begini gedenya. Ya. Tahu besarnya pahala yang Allah berikan. Orang yang masih ngasih aja nyesel, apalagi yang nggak ngasih. Kumpulin duit, ya. Dia kumpulin, kita kasih majlis taklim Al-Fatah, majlis taklim yang lain, semua majlis baik, ya, jangan dipilih-pilih. Ini majlis gue khusus Al-Fatah, ya.
Al-Keslio bukan majlis gue. Kan Al-Fatah. Keslio bukan. Apabila majlis tersebut ada kebaikan, itu majlis Rasulullah. Majlis zikrullah yang datangin kebaikan. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ma yuqadu majlisu ilmin au dzikrillah, tidaklah diselenggarakan majlis ilmu atau majlis zikir illa wa ansa Allah min dzalikal majlis sahabatan baidha. Habib Hasan bilang, Habib Hasan Al-Attas, tidaklah diselenggarakan satu majlis ilmu atau majlis zikir terkecuali Allah Subhanahu wa taala ciptain awan yang putih, fayasuqoha ila qaumin lam ya'malu khairan qattu. Nih, dasar sesuatu kebaikan pasti menghasilkan kebaikan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau katakan fayasuqoha ila qaumin ya'malu khairan qattu. Itu awan yang Allah ciptain nih dari majlis ini nih malam. Allah ciptain awan yang putih. Fayasuqoha, Allah kirim, Allah giring itu awan ila qaumin lam ya'malu khairan qattu, kepada kaum yang belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Mau ngapain? Mau diazab? Lah. Enggak ada kebaikan menghasilkan keburukan. Pasti kebaikan di dalamnya menghasilkan pula kebaikan. Begitu malam hari ini, kebaikan buat tetangga, kebaikan buat sahibul bait, kebaikan buat kita. Itu Allah ciptain awan buat apa? Awan putih kepada kaum. Allah giring tuh awan kepada kaum yang belum pernah berbuat kebaikan. Apa yang mau disambar petir tuh kaum? Enggak. Fayasiruha fayumtiruha fayasiruha kulluhum minaswa. Itu awan putih. Dari awan putih tersebut Allah turunin hujan. Ternyata dari majlis ini ada yang butuhin kebaikan di belahan bumi sana, dan kebaikan itu datangnya dari ini majlis. Begitu juga kebalikannya. Itu musibah di belah sana karena maksiat yang kita lakukan di sini. Maka Habib Umar ketika beliau sampaikan, jangan kita lihat ketika kemaksiatan, ya, ketika lihat kita musibah, kemudian kita bilang maksiat apa yang mereka kerjain terus. Bukan karena mereka, tapi karena kita di sini berbuat maksiat, maka saudara kita di sana mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebaikan demi kebaikan. Silaturahmi ini jangan sampai kita putus silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah menyatukan hubungan tali silaturahmi. Jangan kita pisahin. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lagi bicara begini, datang malaikat Jibril menyampaikan sesuatu. Ya Jibril, datang kemari apa yang dikasih tahu? Wahai Rasulullah, diceritain ya malaikat Jibril. Nanti satu saat di yaumil kiamah ada dua orang. Rasul ceritain begini setelah kejadian, ya, ketika dia termenung Rasul netesin air mata. Sahabat tanya setelah selesai, kenapa ya Rasul engkau tahu-tahu terdiam, kemudian engkau tetesin air mata? Rasul cerita, atani Jibril datang kepadaku barusan. Jibril kasih tahu nanti kelak yaumil kiamah ada dua orang yang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara keduanya berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, aku tuntut ini orang yang ada di sampingku karena dia telah mendolimi aku sewaktu di dunia. Maka ketika ini orang nuntut ini orang yang ada di sebelahnya, Rasul tetesin air mata. Ya, jangan sembarangan kita mendolimin orang. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Apa orang yang rugi?
orang yang datang nanti di yaumil qiyamah bawa amal sholat, bawa amal zakat, bawa amal majlis, tapi banyak juga yang nuntut. Di dunia dia zolim, dia pukulin orang, dia centilin orang, diumpetin sendal orang, kemudian di apa itu sendal jepit diputer-puter, nyusahin, akhirnya teman kita pakai, kesel banget tuh teman kita, gak seneng, hatinya yang dokol, lagi rugi gitu di akhirat. Nuntut tuh datang Allah, ya Rab jangan masukin dulu tuh Iqbal ke dalam surga, ya Rab saya tuntut. Nah memang dulu waktu lagi majlis sendal saya dikepang-kepangin ya Rob, sampai nyesel saya. Nanti itu saya pakai sendal juga tuh itu dalam keadaan dikepangin, nggak ketemu-temu, puter lagi susah, puter lagi. Pakai dalam keadaan kepang dah ya Rob, saya tuntut. Hari dituntut tuh, datang Harun tuntut tuh. Terus mau bagaimana? Ya Rob saya minta pahala sholatnya, berikan kepada saya. Diambil tuh pahala sholatnya buat aku. Datang lagi orang tuntut lagi, Bal jangan masuk surga dulu. Dulu lu pernah jitak gue. Jitak. Malah gue udah licin. Gak demen banget gue kalau lu main fisik, body shaming, bawa tubuh, gerah gue kalau lihat lu Bal. Sekarang gue tuntut Bal. Ya Rob saya tuntut deh ya Rob. Maaf ya, saya minta daripada pahala puasa. Datang ke orang diberikan pahala puasa, terus tuntut hingga habis tuh amal pahalanya, nggak tersisa. Tapi orang-orang yang nuntut masih ada. Itu orang yang nuntut nggak ada ya Rob, udah nggak ada pahala lagi kata malaikat. Timpahin itu dosa orang-orang yang lagi ngantri, timpahin seluruh dosa-dosanya pada Iqbal. Misal doang Bal, jangan sedih. Insyaallah semua jamaah al-fatah al-jannah. Amin. Ya, tolongin saya kalau udah masuk surga. Jadi ngumpul Bang Alim doang nih yang enggak ada. Cariin dah, cuman ada dua, farikun fil jannah wa farikun fis. Ada di neraka atau di surga. Begitu doang, enggak ada yang di tengah-tengah. Kalau Bang Alim enggak ada di surga ya di situ. Bang Alim kita kumpul lagi. Alhamdulillah. Sebab kumpul dengan orang baik saya dengan kalian. Bagaimana Rasul katakan, gak akan kecewa, gak akan kecewa orang-orang yang duduk dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah malam-malam hari ini Al-Fakir duduk dengan antum semua, orang-orang baik, orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semua ditolong satu sama lain, ingetin wajah-wajahnya. Oh nggak ada si Fulan, tarik, panggil Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, panggil, tarik tangannya. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Inilah nikmat kita hadir di majlis sahih, di mana di majlis temanya dalam rangka menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggah. Ini buat bawa dipulang ya, Bang. Oh, Bang dipotong. Nah, soalnya si siapa ini udah liatin mulu deh. Di jangan musuhan adik kakak ya di. Oh sampai tadi tuh ya, belum kelar itu. Ingetin dong kalau lupa. Namanya saya kan Al-Fakir. Ilmu saya dibawa dari setengah kebutuhan saya. Kalau lupa ya. Nah ini dua orang tadi nih dituntut jarak, saya tuntut gini. Ini saudaraan nih berdua. Gara-gara lebih genteng doang, musuhan. Ada nggak gitu? Banyak. Bagi orang kita. Dituntut jarak, saya tuntut. Kemudian setelah ini orang nuntut apa?
Ya Rob, saya minta pahala-pahalanya nih orang. Kata Allah, nih orang nggak punya pahala, nih orang nggak punya kebaikan. Apa yang kau mau tuntut? Kata gitu. Kalau dia nggak punya kebaikan ya Rob, ini yang bikin netes air matanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di yaumil kiamah keadaan kita begitu tuh. Kita ngarepin orang ngasih pahala ke kita dan nggak ada yang mau lemparin dosanya kepada kita, nggak ada yang berharap begitu. Rasul sampai netesin air mata. Kata Allah, mau apa ya? Minta pahalanya. Nggak ada pahala nih orang. Kalau nggak ada pahalanya, ya Rob, timpahin dosa saya kepada dia. Engkau mau timpahin dosanya ya? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kau lihat di hadapan. Ketika dia lihat di hadapannya ada istana yang megah, istana yang belum pernah kita lihat di permukaan bumi ini. Itu kenikmatan di dalam surga. Mala ainun ra'at. Belum pernah nikmatnya surga. Surga itu darun ni'am, tempatnya kenikmatan. Nih sekarang kita nih baru di miniatur surga nih. Miniatur surga. Saat ini saya aja lupa sama dagangan saya. Orang yang kalau udah berada di tempat kenikmatan, maka akan lupa dengan segala-galanya. Lupa dengan segala-galanya. Wisnu asik main FF, nikmat banget ya. Maka lupa segalanya. Sembayang aja lupa, makan lupa, napas lupa hampir. Iya kan saking tegangnya nggak napas itu. Baterai habis lupa baterai habis. Napas sih dia. Sampai dia ke warungnya Maknya Mary di sagu sama apa namanya, sama bedak. Biar licin, Jempolan. biar nggak keset. Jadi Darun Ni'am, ya nggak pengalaman, zaman saya belum ada FF, masih ada itu ular-ularan. Monopoli. Ya Nokia, kasihan itu Nokia. Iya betul. Sampai mana tadi tuh? Wisnu nggak sadar nggak napas. Wisnu nggak napas. Darun Ni'am tempatnya kenikmatan, maka apabila kita berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan, lupa segala-galanya. Orang disajiin dalam sajian, ada ayam, ada rendang jengkol, ada cumi, tapi tuh orang demen banget sama rendang jengkol. Di situ ada ayam, ada cumi, ada daging rendang, maka yang lain nggak dilihat, apalagi orang Bekasi, ya. Kelompoknya Habib Puyot di arah sana udah demen banget jengkol. Waktu Maulid tahun kemarin begitu disediain jengkol, ayam sama nasi. Apa emang mandi nggak dicolek? Yang dicolek ya nasi uduk sama jengkol. Karena dia nikmat maka yang lain lupa. Ayam, rendang, begitu juga ini sekarang ini. Inilah miniatur taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Jaki lupa sama dia menangnya, ya enggak? Padahal saat ini dari turun kapan pulang? Saya, Bang Mas, semuanya lupa, semuanya nikmat, syahadu apa yang ada di dalamnya, kenikmatan. Ketika diangkat kepalanya tuh orang yang nutut, dilihat di hadapannya ada istana yang begitu megah, bidadari yang cantik, Mbak Heno, ya, mulus. Orang secakep-cakepnya di dunia di sini, ya, kita ciumin keteknya wow. Tapi sana bidadari nggak ada bau. Surga kalau ada baunya jelek. Kenikmatannya dikasih lihat tuh, pengawalnya, kemudian wildanum mukhalladun, anak-anak muda yang ngelilingin dia tuh. Di dalam surah apa tuh? Wildanum mukhalladun, Ar-Rahman apa? Al-Waqi'ah, wildanum mukhalladun, anak-anak muda ngiringin kayak sekarang nih. Mau apa Tuhan? Mau air, siapin. Ada yang kipasin. Anak-anak muda kelilingin. Kemudian orang tanya, ya Rab, itu istana buat siapa? Hah? Oh, itu istana buat seseorang. Buat siapa ya Rab? Buat seseorang yang akan aku berikan. Kau berikan kepada siapa? Aku akan berikan itu istana dan kenikmatan kepada orang yang mampu untuk membayar maharnya.
pakai mahar ya Rob, pakai. Jangan enak-enak aja itu orang mau dapat surga. Apa maharnya ya Rob? Saya pengen tuh. Ada bidadari, ada anak muda yang siap melayani. Mau diantar kemana? Set. Mau ke sebelah, ya enggak? Pintu sebelah, surga sebelah, ada Wisnu. Wisnu. NFF. Mampir ya Neno besok. Ya enggak? Saya di lantai atasan dikit. Amin. Boleh jadi murid yang mengusul yang lebih dulu sampai kepada Allah ketimbang guru. Ada guru ngajarin, boleh jadi murid yang lebih pintar daripada guru. Jangan khawatir, nanti surga ke-7, ke-8 ada nggak? Bagusnya. Nah, nikmat. Kemudian tuh orang tanya, apa maharnya ya Rob? Saya pengen. Nggak akan sanggup bayar maharnya. Saya akan penuhi ya Rob. Apa maharnya? Maharnya itu diberikan kepada orang yang mampu memberikan maaf kepada saudaranya. Shallu ala Habib. Ini semua kabar gembira karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, itu istana dan kenikmatan yang di dalamnya akan aku berikan kepada orang yang mampu membayar maharnya. Maharnya adalah orang yang mampu memberikan maaf kepada saudaranya. Tadinya dituntut saudaranya Ali lu ngeselin mulu sih setiap hari. Alfi jadi bebacot mulu. Kalau bebacotnya ya Rasulullah, enak ya, sambil dinasihatin. Apa teriak-teriak gitu, kadang lempar-lempar sendal, tiga. Marah-marah, tendang lemari, sampah. Jangan. Maafin saudara kita, biar kita dapat nikmatnya surga. Maafin kesalahan mereka. Ya Rob, itu mana itu? Ya Rob, aku maafin kesalahan saudara. Semuanya aku ikhlasin ya Rob. Kata Allah begini, kalau begitu tenteng pegang tangan saudaramu, ajak masuk bersama. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudaranya diajak masuk bareng, ya kan? Coba Alfi sama Ali gandengan. Gua maafin semuanya di. Mau perlu ngeselin dulu. Ayo masuk surga bareng abang. Coba dong gandengan. Ntar begitu. Tapi jangan-jangan boleh jadi yang Rasul ceritain beliau. Nggak tahu. Bakalan ada. Ini bukan saya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul nggak ngucapin keluar dari nafsunya. Kalau saya saat ini gebu-gebu mungkin nafsu saya, tapi baginda Nabi Muhammad bukan karena nafsunya, karena wahyu ilahi. Nanti ada ceritanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita. Bahkan Habib Umar ketika diceritain sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nanti umat Nabi Muhammad yang paling terakhir masuk ke dalam surga, tapi diprank dulu sama Allah. Di dia panggil ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, terus dipanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, labbaik ya Abdi. Ada apa hamba? Pengen masuk surga ya Allah. Masuk surga, dosa lu banyak. Kalau begitu keluarin aja aku dari neraka. Keluar aja ya. Iya ya Allah, keluar. Ini umat Nabi Muhammad yang paling terakhir. Allah keluarin dari neraka. Udah keluar, kemudian dia lihat di kelompok sebelah, nikmat-nikmatnya, udaranya sejuk, terhembus. Dia panggil lagi nama Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Labbaik ya Abdi, labbaik ya Abdi. Ada apa hambaku? Ya Rob, enak banget tuh di kelompok sebelah, ada gitu. Kan udah keluar dari neraka. Apa lagi? Ya Rob, deketin aja pintu surga ya Rob. Udah dah, deketin aja, kata gitu. Bener ya? Deketin pintu surga. Allah prank dulu.
Ini ceritanya ulama yang pada cerita. Ya. Kemudian dideketin pintu surga. Allah bikin mupeng. Apa mupeng? Ya, paham aja mupeng. Ya. Kalau lewat BKT mupeng semua tuh. Wisnu. Wisnu dulu. Wah, 2215 terakhir ya. Sampai mana tadi tuh? Dibikin mupeng sama Allah. Di pintu surga dia berdiri. Iya. Dilihat aja diintip, ya orang enak banget tuh Arul. Makan mangga udah kekupas. Habis cabut makan mangga, nongol lagi mangganya nunggu lagi. Nggak kenyang. Nggak kenyang? Nggak ada kenyangnya, nggak ada pengen berak, nggak ada. Nggak ada pengen pipis, maaf nggak ada. Pasti gitu. Nggak ada capeknya. Oh dilihat Arul lagi gandeng bidadari, habis itu masuk kamar. Kemudian keluar ganti lagi bidadari yang atuh. 70 Rul. Itu yang paling terakhir. 70 bidadari. Kemudian dia panggil lagi ya Hanan, ya Manan, terus dipanggil Allah. Sautin, labbaik ya Abdi, ada apa? Hamba-Ku ya Rob. Masukin aja dah, udah nggak pengen lagi, asal masuk aja dah. Masuk doang ya, janji nih. Buka lagi. Ya, padahal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi. Allah nikmatnya nggak terbatas. Kita maksiat masih napas nggak? Masih. Coba kalau kita nggak sholat subuh, Allah berhentiin napas kita. Nggak ada yang hidup nih malam. Nggak. Orangnya yang dikasih napas adalah orang-orang yang sholat subuh bareng Ustadz Ihsan Mujib. Termasuk Al-Fakir nggak bisa ngomong tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Allah nikmatnya nggak terbatas. Janji kata Allah, masuk doang. Iya masuk. Udah masuk diliatin ruang penghuni surga dengan nikmatnya. Ya Allah, nikmat banget. Cuman masuk doang, tapi ngeliat doang orang. Ya Allah. Dipanggil lagi ya Allah, ya Hanan, ya Manan. Terus dipanggil nama Allah. Allah jawab lagi, Allah datang lagi. Kenapa ya hambaku, wahai hambaku, ada apa? Ya Rob, enak banget nikmat. Engkau mau nikmat-nikmatnya? Mau ya Rob, mau. Gitu. Mau kan katanya cuma masuk doang udah. Gak mau nikmat-nikmat. Mau dah ya Rob, mau. Enggak. Allah kasih saja. Silakan engkau tulis apa yang kamu pengen, ditulis semua. Udah nih doang, udah. Gak ada lagi, gak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku mampu memberikan 70 kali lipat kenikmatan apa yang engkau tulis. Kau mendapatkan 70 bidadari. Maka Habib Umar ketika mendengar hadis ini, Habib Umar berkata, mudah-mudahan aku orang tersebut. Sekelas Sayyidina Habib Umar. Kenapa kata Habib Umar masih bisa selamat? Walaupun direbus, digoreng, ditusuk bol kita, Allah dipakai sepatu. Habib Umar bilang, ya, kalau seandainya itu mudah-mudahan itu aku. Kenapa? Karena masih selamat. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca Fatihah untuk Sahibul Bait dan anaknya yang berulang tahun Iqbal. Mudah-mudahan menjadi khairun nas, baik-baiknya manusia yang memberikan manfaat buat manusia yang lain, terutama buat orang tua. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam.